Bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ngobras. Hari ini kita ketemu kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Pada kesempatan ini 9 Oktober 2020 kita akan berdiskusikan tentang nelayan tradisional. Selama ini mungkin kita banyak yang sudah mendengar kata-kata nelayan, tapi kita masih belum begitu paham persis tentang apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman nelayan. Pada kesempatan ini di studio kita sudah hadir Bapak Masirin ya. Masirin ini kita sebutnya sebagai satu tokoh lah, tokoh nelayan tradisional di Gudang Lelang atau di Lampung. Nah mungkin nanti Pak Masirin juga bisa banyak mengenalkan dirinya seperti apa, terus juga beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan nelayan tradisional ya. Itu seperti apa aja yang sudah dilakukan saat ini. Kalau sekarang kesibukannya apa kabar nih Pak Masirin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih di Gudang Lelang tinggalnya ya? Masih. Oke, nah kalau nggak salah Pak Masirin sekarang jadi ketua koperasi di Minajaya gitu. Ya, salah satu koperasi tertua di Lampung, koperasi Mina, koperasi nelayan yang membawahi artinya yang semua anggotanya itu nelayan dan pedagang lah. Kan yang ada di Lampung tertua karena sudah semenjak 68 tahun yang lalu sudah berdiri. Oh, lama banget ya 68 tahun. Tapi sekarang itu semua anggotanya di Bandar Lampung aja atau ada di wilayah lain juga? Untuk sampai sekarang masih di wilayah Bandar Lampung, tetapi di pesisir Teluk Lampung ya, dari mulai kecamatan, kalau dulu kecamatan Teluk Betung Selatan, sekarang kan Buluwaras sampai ke PPI Lempasing sana. Jadi artinya memang koperasinya mewadahi para nelayan yang dulu zaman pakai layar, sekarang sudah pakai mesin gitu. Karena sudah 60 tahun yang lalu koperasi ini berdiri, termasuk ya saya sebagai penerus saja lah, artinya sebagai penerus daripada perjuangan tokoh-tokoh nelayan dulu yang membuat suatu wadah koperasi sehingga bisa sampai sekarang. Dulu generasi mudanya, sekarang sudah jadi tokoh juga ya. Karena sebelum saya lahir kan koperasi ini sudah ada. Gitu. Oh iya. Sebelum saya lahir, jadi termasuk ya orang tua kita dulu itu ya sebagai anggota dan pengurus-pengurusnya. Ya. Kita ini sekarang hanya menjaga aja, artinya menjaga kelestarian ya, artinya menjaga daripada koperasi itu supaya jangan sampai hilang lah. Oke. Paling nggak ada keterwakilan dari kepentingan masyarakat nelayan di koperasi itu ya. Ya. Nah Pak Masirin mungkin bisa share dulu sebelum jauh kita ngobrol nanti tentang nelayan tradisional. Ini pengertian nelayan tradisional itu seperti apa sih sebenarnya? Karena ada yang pakai kapal besar, kapal kecil.
Nah, terus juga mungkin jenis alat tangkapnya gitu. Ya kalau pengertian nelayan tradisional itu dulu kan ya waktu belum ada mesin ya itu pakainya kan pakai dayung. Kalau dulu itu kan yang agak besar itu pakainya layar, pakai dayung dan pakai layar supaya angin. Setelah ini kan ada kemajuan dengan berkembangnya semakin berkembangnya waktu dan zaman kan ada mesin gitu. Jadi yang untuk tradisional sekarang ini walaupun dia pakai mesin tapi kapasitasnya ya dia berlayarnya atau mencari ikannya nggak terlalu jauh gitu karena kapasitas mesinnya mesin ting-ting paling maka mesin keting-ting itu kalau dulu kan memang pakai layar dan pakai dayung sekarang memang sudah ada mesin keting-ting ya Jadi artinya tradisional itu masih belum menggunakan teknologi lah ya. ya paling itu alat penggerakannya aja mesin tapi untuk kapasitas alat tangkapnya masih tradisional kayak masih ditarik dengan tangan segala macam. Oke. Artinya juga itu biaya operasional, terus kapasitas kapalnya, terus jarak jelajahnya juga itu jadi bagian ukuran-ukuran dari nelayan tradisional itu ya. Iya, jadi ukuran lah kalau tradisional dengan kapal besar kan sekarang ada per GT-nya gitu kan. Kalau yang untuk di ini pemerintah kan kalau yang di bawah 6 GT itu masih termasuk tradisional, kecil. masih kecil. Kalau untuk kita kan untuk kawasan kayak di Teluk Lampung tuh masuk untuk tradisional atau ada kapal-kapal besar juga yang bisa beroperasi di situ? Kalau untuk di wilayah Teluk Lampungnya itu banyak kan tradisional. Tapi kalau yang sudah dia kapasitasnya kebetulan dia cari ikannya tuh keluar daripada Di luar Teluk Lampung ya. Tapi sekarang nelayan tradisional juga agak susah bang sekarang. Kenapa susahnya? Iya karena susah kan kalau nelayan tradisional kan pencari ikannya kan di pinggiran pantai sekitar pantai. Sekarang ini sudah banyak ya kalau daripada kawan-kawan nelayan kita kan karena kita kan wilayahnya Teluk tuh. Sementara ini Teluk juga kan dikuasai oleh Pelindo tuh untuk kapal-kapal besar itu. Jadi kadang-kadang kita ya nelayan kita ini ya bertarung dengan bukan dengan alam aja. Kadang-kadang yang namanya kapal besar mereka nggak tahu kawan-kawan kita ya pakai perahu keting-ting, tabur jaring, tahu-tahu ada kapal gitu kan. Jadi wilayah tangkapnya pun sekarang sudah mulai menyempit ya. Iya, mulai menyempit karena itu dikuasai Pelindo dan pesisirnya kan sekarang sudah jadi reklamasi gitu. Reklamasi dan tempat-tempat wisata. Artinya udah tradisional tambah susah pula sekarang. Karena tempat-tempat wisata itu kan sekarang kan di pesisir Teluk Lampung itu kan semuanya kan jadi tempat wisata. Jadi tempat wisata. Yang sebelah ya kalau yang sebelah kalau kita sebelah timur ya, sebelah timur itu kan wilayah Pelindo Iya. Udah itu di wilayah baratnya sekarang ini jadi kawasan wisata. Di kawasan wisata semua. Jadi nelayan-nelayan kita sekarang ini nggak bisa dia carikan di tempat-tempat pinggir. Ya namanya tradisional kan carikannya di pinggir, bukan di tengah. Kan tempat-tempat ininya ikan kan ada rumpun apa segala macam di pinggir, bukan di tengah. Nah kalau misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini ya, itu teman-teman nelayan tradisional gitu, udah alatnya terbatas, biaya operasionalnya juga mungkin terbatas juga. Terus ada ancaman dari ya pengguna sektor lain dan juga kerusakan lingkungannya. Ini sebenarnya kalau Mas Irin lihat kehidupan masyarakat nelayan tradisional kita sekarang tuh seperti apa sih? Ditambah kayak misalnya dengan pandemi sekarang ini ya. Iya nambah. Ada pengaruh nggak itu? Yang jelas ada banyak pengaruhnya. Di sektor kelautannya misalnya di lautnya itu tadi penyempitan lahan. Sudah gitu kan ada kerusakan lingkungan karena limbah. Iya. Iya, yang sering itu yang terjadi itu limbah yang sekarang ini banyak istilahnya kita nggak tahu limbahnya itu dari mana karena sampai sekarang belum ada titik terang. Paling ya nelayan kecil hanya bisa mengeluh ini kena limbah. Terbukti dengan apa? Jaring-jaring mereka kadang-kadang kotor gitu. Kayak hitam gitu, kayak limbah-limbah ini, kayak ada minyak-minyaknya gitu. Ya satu pun ikan nggak ada kalau pas kena limbah kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti itu di tingkat teman-teman nelayan sendiri seperti apa? Apakah ada guyupan mulai menyampaikan itu aspirasinya ke pemerintah atau ke dinas kelautan? Sering kita sampaikan ke dinas terkait ya kalau misalnya ada pertemuan apa. Ya cuman karena keterbatasan nelayan tradisional ini kan kadang kita nggak bisa bawa barang bukti. Ya namanya air begitu mereka pengennya kan
begitu limbah buktikan air limbahnya Ada bukti ada fakta bukti. ya. Ini namanya air kan begitu kita kasih Ya, tempat, laut begitu ya. sampai di darat kan beda udah dia mengendap itu kesulitannya. Tapi artinya ada upaya-upaya ke sana ya, Iya, untuk ada. menyampaikan. Kalau penyampaian sudah sering kali. Udah berapa? Mungkin dulu juga kan zamannya kita sama ya ada kawan-kawan dari ya istilahnya penggiat lingkungan kan. Iya, iya. Sering kita sampaikan juga. Gitu. Terus kalau sekarang kayak di gudang lelang gitu, itu kan banyak sekali ya pemukiman-pemukiman di atas laut itu. Nah itu sekarang perhatian pemerintah terhadap penataan kawasannya sendiri seperti apa tuh? Ya kalau pemerintah memang kan agak langsung ke ininya, memang masyarakatnya juga kan karena lahannya terbatas. Iya. Jadi memang anjuran pemerintah sih jangan bangun di atas laut yang masih ada ombak itu. Cuman karena ya masyarakat kita nggak ada tempat tinggal aja, terpaksa kita tetap tinggal di situ walaupun dengan keadaannya kalau ada ombak itu ya sering terjadi, ada tiangnya roboh lah segala macam. Cuman ya gimana habitat nelayan ya, Artinya kalau cukup ekonominya juga mungkin nggak bakal tinggal di Iyalah. situ kali ya. pengennya sih tinggal yang lebih layak. Iya, iya, iya. Cuman karena keterbatasan daripada ngontrak misalnya nggak ada tempat tinggal ya sudah apapun dilaksanakan. Terus memang habitatnya mungkin apa istilahnya dari dulunya memang nggak bisa jauh dari pantai. Pantai ya. Kaitan dengan soal sanitasi juga jadi perhatian teman-teman di sana. Ya sanitasi itu masih dalam ya proses dalam Bisa deket sedikit Mas Irin ngomong. Nah, karena sanitasi ini kan masih yang rumahnya pas di pantainya itu ya langsung ke laut gitu. Tapi ya memang sudah dikasih himbauan kepada ya kawan-kawan penggiat itu juga lah, penggiat lingkungan bahwa ya cuman karena kembali lagi ke tempatnya juga Bang. Untuk mencari rumah di sana itu karena bawahnya kan laut, jadi nggak mungkin kita pakai speed tank. Ya paling ya cuman ini aja lah. artinya memang perlu satu kajian untuk mencari jalan keluar itu ya. Iya. Terkait bagaimana juga sanitasi di kawasan pesisir itu juga bisa dikelola dengan baik gitu. Oke, kalau terkait dengan lingkungan, tadi kan kita bicara bahwa lingkungan pesisir kita tuh sekarang udah mulai rusak gitu ya. Nah ini sebenarnya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nelayan yang tradisional ini enggak? Dan juga mungkin karena pas Mas Irin di koperasi itu juga seperti apa sih sebenarnya dampak kepada pengepul kita ya, terus ibu-ibu yang penjual ikan segala macam itu. Ya terutama kalau dampak lingkungan itu terutama mata pencariannya Bang. Artinya di laut sekarang terutama di Teluk Lampung itu penuh dengan sampah. Udah ada limbah ditambah sampah juga kan, plastik itu kan nggak bisa hancur gitu ya. Memang ya perlu ada semacam ya tempat khusus lah, karena gedung lelang itu satu tong sampah itu yang di pinggir pasar itu sangat mengganggu sekali di pasar itu, tapi kan di jalannya gitu ya. Sedangkan kalau untuk kapasitas untuk semua masyarakat yang ada di gudang lelang itu paling enggak 3-4 kali angkutan itu. Khusus sampah itu Khusus aja sampah ya. itu. Makanya kadang bukannya mereka nggak mau nampung ke tempat sampah yang di darat sih. Karena kalau mau dibuang ke darat di penambangan itu nggak ketampung. Akhirnya mereka ya sudah asal buang-buang aja tuh di pesisir pantai. Tapi lama kelamaan jadi timbunan juga. Jadi timbunan ya timbunan sampah itu lama semakin darat itu. Kalau dibawa ke darat semua sampah yang nyampe 4-3 kali itu harus Padahal dibawa. sumbernya dari darat gitu ya. Padahal sebenarnya dari darat. Dan sampah itu bukan dari ini masyarakat pesisir aja. Oke. Karena kan kita kan ada jalannya Muara sungai ya. sungai apa segala muaranya kan ke laut semua tuh. Itu. Kita yang di pesisir mengupayakan untuk ke darat, tapi sementara yang muara sungai itu semuanya ke laut. Sejauh ini pernah nggak ada semacam kajian atau ngobrol-ngobrol bareng terkait gimana sih sebenarnya mengelola sampah yang bersumber dari notabene dari darat lewat sungai gitu ya. Orang juga kadang-kadang jadiin laut itu jadi bagian belakang terus semua buang ke laut itu. Pernah nggak itu? Ya pernah, cuman ya itu tadi karena kita kan nggak tahu tuh yang buang di sampah dari darat masih apa kan nggak tahu. Kalau untuk di wilayah kita
Bahkan sampai kan ada seminggu 2 kali itu para pamongnya itu digerakkan sama Pak Lurahnya kan untuk memberikan situ sampai berapa kali seminggu kan 2 kali misalnya kan ada kegiatan dari para pamong setempat itu untuk membersihkan ini. Tapi khususnya di situ, tapi ternyata kan sampah yang di darat tetap aja kalau apalagi kalau pas hujan besar gitu ya. Untuk pasar Gudang Lelang sendiri sekarang sih ya semenjak pandemi tadi kata Bang Arja itu ya daya beli memang berkurang. Cuman karena kemarin ada isu-isu di Gudang Lelang itu ada yang kena apa Corona, COVID segala macam. Tapi ya alhamdulillah setelah di website ya di web itu ternyata alhamdulillah semuanya itu negatif semua ya. Karena ya selama ini di Gudang Lelang juga sebelum masuk ke pasar Gudang Lelang itu memang ada gugus tugas yang bertugas di itu. Tapi tetap kalau mau masuk ke wilayah Gudang Lelang mereka harus pakai protokol kesehatan segala macam. Artinya walaupun tradisional di lingkungan nelayan, protokol kesehatan itu tetap diberlakukan. Tetap diberlakukan. Minimal mereka sadar untuk kebersihan lah. Cuci tangan, pakai masker itu malah kan area wajib pakai masker. Ya, kalau tidak pakai masker silakan pulang gitu, kalau mau ke Gudang Lelang. Nah ini terus dulu sering betul kita lihat kan ada ya sesama nelayan tradisional tapi ada konflik antar nelayan ya, nelayan besar nelayan kecil bahasanya itu. Kalau sekarang masih terjadi nggak tuh Pak Masirin? Ya alhamdulillah untuk sekarang sudah kayaknya nggak ada ya karena ya mungkin nelayan yang besarnya itu udah agak menyadari bahwa mereka besar. Ya pertama juga karena hasilnya juga karena nelayan besar kan kenapa mereka ke pinggir? Karena di tengahnya itu sudah nggak ada misalnya angin kencang dan tangkapannya kurang. Udah masuk pula ya. Sehingga mereka masuk ke wilayah zona nelayan tradisional. Nah sekarang nelayan tradisional juga ikannya juga nggak ada lagi pada ya dengan faktor alam mungkin ya perubahan iklim terus memang ya sudah perkembangan zaman ya mungkin dari waktu saya kecil daerah area tangkap itu di sekitar berapa ratus meter aja ikan masih banyak ya. Iya terus sekarang mah udah kita jauh ya perlu perbekalan yang ini juga kadang ya kita masih mungkin faktornya pertama faktor alam iya, terus kerusakan lingkungan iya, penyempitan lahan iya. Jadi nelayan tradisional ini sangat ini belum berhadapan dengan ya istilahnya alamnya ya, faktor alamnya. Terus dengan dia harus kadang-kadang juga hati-hati bener lah karena di situ kan wilayah pelindung kapal-kapal besar yang berlabuh. Kita kan nggak tahu tuh kapal itu datangnya jam berapa, hari apa kan nggak tahu. Pas kita pasang jaring kadang-kadang tahu-tahu ada kapal datang tuh. Yang seringnya jaring kita ketimpa, segala bahkan pernah ada juga ya nelayan kita juga pernah yang ketabrak sampai ini. Tapi kalau kejadian seperti itu gimana tuh penyelesaiannya tuh? Ya penyelesaiannya karena kita nelayan kecil paling ya kita langsung ke pengurus itunya palingnya ganti rugi gitu aja. Itu juga kayaknya kadang nggak sesuai gitu. Nah terkait dengan soal penurunan daya dukung lahan ya, kerusakan lingkungan segala macam gitu. Sebenarnya saat ini sudah ada belum upaya-upaya untuk pemulihan itu entah penyebaran benih ikan kah atau transplantasi terumbu karang kah atau buat rumah ikan dan sebagainya yang memang sebenarnya menjadi satu upaya untuk peningkatan sumber daya ikan yang ada di sekitar wilayah tangkap nelayan ini. Ya kalau untuk di wilayah Teluk Lampung khususnya ya karena Bandar Lampung ini kan lautnya terlalu sempit sih Bang. Ya, jadi pembuatan terumbu karang segala macam kayaknya untuk Bandar Lampung nggak ada kayaknya. Ya mungkin ya harus ada terobosan juga buat yang terkait gitu ya. Karena memang faktor alamnya sudah nggak bisa kita ini lagi, alamnya penyempitan. Kalaupun ada budidaya segala macam itu budidaya juga mengeluh dengan ini tadi karena ada limbah segala macam pencemaran itu akhirnya ya budidaya juga hancur lah ininya ikan mati kan banyak yang mati apalagi dengan adanya pandemi sedikit kan ada satu kawan kita juga ya yang dia budidaya bingung juga ketika mau ditambah mau diangkat
istilahnya mau dipanen lah, harga jualnya turun. Ketika dibiarkan saja ikan ini untuk apa istilahnya beban operasionalnya pakannya itu kan tiap hari akan bertambah. Jadi itulah banyak yang ini juga dengan adanya pandemi ini. Ya, artinya memang pandemi ini nggak cuman di salah satu sektor ya, tapi semua sektor mengalami dampak dari pandemi ini. Tapi memang yang jadi fokus yang cukup kental juga sebenarnya ketika bicara tentang nelayan tradisional, kalau seperti Pak Masirin tadi sampaikan, sudah semua terbatas, lingkungannya rusak, ada tekanan dari sektor lain. Nah ini kan pada akhirnya bicara tentang kesejahteraan nelayan juga. Iya. Kalau udah bicara tentang nelayan, nanti bicara tentang anak-anak nelayan segala macam gitu. Nah ini yang kalau ke depan sebenarnya yang menjadi harapan teman-teman nelayan apa sih sebenarnya, selain ya capaiannya kan sebenarnya kita ingin nelayan berusaha menangkap ikan cukup banyak segala macam, pada akhirnya nanti bisa mencukupi kebutuhan ekonomi. Ya terutama juga berkaitan dengan kebijakan juga yang kebijakan pemerintah juga, misalnya kayak area tangkap gitu kan. Kalau untuk yang di tempat reklamasi itu kan sekarang ini jangankan kita untuk menangkap ikan, kadang kita berlabuh aja di situ kadang nggak boleh suruh ini itu. Bahkan ya mungkin ada oknum-oknumnya juga ya. Sempat ada nelayan kita yang sampai ditembakin gitu di bule-bule itu ya. Itu karena nggak boleh mendekat di bule itu. Gimana kita mau berlabuh gitu kan? Ya banyak yang artinya butuh kebijakan-kebijakan yang sangat inilah dari pemerintah yang pemangku kebijakan-kebijakan itu. Karena berkaitan dengan area tangkap segala macam kan, otomatis ya mengurangi daerah tangkapan nelayan kan. Kalau sudah mengurangi daerah tangkapan nelayan kan otomatis ya hasilnya juga kan kurang. Yang biasanya di situ ketika angin misalnya agak kencang gitu kan masuk ke dalam ini, dalam misalnya ke pulau-pulau itu berlindung sambil nangkap ikan kan. Sekarang nggak boleh nangkap di situ. Iya. Banyak hal sebenarnya yang mau kita bicarakan tentang nelayan tradisional ini ya. Buat teman-teman sobat ngobras yang saat ini sudah memonitor program kita, ini ada beberapa teman-teman juga yang udah menyampaikan masukannya. Silakan aja untuk memberikan pendapat atau mungkin ada yang perlu di-share sebagai satu bahan diskusi kita, karena memang program ngobras ini nanti kita akan upload ya ke YouTube channel Herja Yulianto. Jadi siapapun bisa melihat kembali dalam bentuk program file ini. Nah mungkin Pak Masirin, kalau udah bicara tentang nelayan tradisional itu dengan alat terbatas segala macam, ada nggak sih program-program pemerintah yang mensupport atau mendukung untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat nelayan ini? Ya memang kemarin itu kan banyak program dari pemerintah juga, salah satunya pemberian mesin yang pakai gas itu loh, mesin ketinting yang memakai bahan bakar gas, karena untuk meminimalin apa istilahnya perbekalan. Tapi itu tadi kembali lagi ya namanya alat tangkap, dan itu kan semuanya harus setiap berapa bulan sekali kan harus diperbarui ini. Karena pendapatannya selalu kurang ya akhirnya gimana mereka mau untuk memperbaiki alat tangkapnya gitu. Memang pernah ini juga mungkin ya berapa tahun yang kemarin juga kan ada yang dikasih alat tangkap juga ya, hanya sekedar bantuan ya. Bantuan kan ya seharusnya kita juga bisa mengembangkan bantuan itu. Cuman ya karena itu faktor penghasilan juga menurun ya, terpaksa ya alat-alat yang rusak kita nggak bisa diperbaiki lagi. Ya butuhnya ya mungkin ya kalau kita ngomong selalu minta bantuan terus ya malu juga. Cuman ya kenyataannya seperti itu Bang. Untuk pembelian alat tangkap itu mana kan semakin mahal alat tangkapnya itu. Walaupun tradisional tapi kan jaringnya itu mahal. Cuman yang dinamakan tradisional itu cuman alat bantu aja sih untuk narik jaringnya, yang sudah modern kan pakai mesin. Sedangkan nelayan yang kecil ini masih pakai tangan gitu. Artinya ketika kita bicara tentang bantuan untuk masyarakat nelayan ini juga
bantuannya juga harus betul-betul yang tepat sasaran, yang memang bisa mendukung ya. Ya Kalau dikasih alat modern terus pemeliharaannya biaya tinggi juga kan susah juga gitu. iya, sesuai dengan ininya lah. Kadang-kadang ya sesuai dengan kapasitas nelayannya juga. Kadang nelayannya dikasih alat yang dibantu memang yang lebih modern tadi itu kata abang. Karena pemeliharanya nggak bisa ini ya akhirnya ya itu tadi rusak, nggak bisa diperbaiki dan nggak bisa ini juga. Ya ini buat teman-teman yang saat ini masih bergabung di Facebook Herja Yulianto, terima kasih ya. Ada Mela, ada Heru, ada Andi dari Tanggamus, juga ada Erwin. Ini Erwin dari Belanda ini. Dari Belanda. Nah, Erwin Nugraha dulu dia aktif di Bandar Lampung, tapi sekarang sedang kuliah lagi. Ini udah ngambil S3 di ini. Terima kasih untuk monitornya. Silakan buat teman-teman sahabat Ngobras yang saat ini masih live di Facebook Herja Yulianto, kalau ada hal yang ingin disampaikan, masukan terkait bagaimana sebenarnya kita juga punya perhatian yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional ya. Di sini ada Pak Masirin selaku Ketua Koperasi Mina Jaya, dan juga sebenarnya kita sudah mulai menokohkan beliau ini. Karena dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ini adalah anak muda yang tinggal di gudang lelang, tapi sekarang sudah menggantikan para tokoh-tokoh nelayan yang ada di gudang lelang. Baik Pak Masirin, kalau bicara tentang nelayan tradisional di gudang lelang, nah ini kaitannya dengan koordinasi dengan nelayan-nelayan tradisional yang ada di kabupaten lain seperti apa ya? Sementara koordinasi untuk ya saling ya nggak ada koordinasi ini sih bang. Yang koordinasi khusus sih nggak ada. Cuman ini saling kenal kalau di laut aja pas kebenaran dari karena nelayan kita juga kan nangkapnya bukan di Bandar Lampung ya. Keluar sedikit itu udah masuk Pesawaran. Udah. Jadi mau sering-sering ini sampai nelayan-nelayan Pesawaran dari selatan gitu. Jadi kalau untuk koordinasi khusus nggak ada. Karena mungkin karena di Pesawaran itu banyak saudara-saudara kita juga ya. Karena yang dari Pesawaran juga jual ikannya kan ke Bandar Lampung juga ya. Kalau untuk pelelangannya kan di Bandar Lampung. Tapi kalau untuk Bandar Lampung ada untuk penangkapan ikannya keluar dari Bandar Lampung gitu. Karena wilayah Bandar Lampung kan lautnya sedikit gitu. Saya itu tertarik tuh ada istilah kalau di nelayan itu ngebabang ya. Iya. Ngebabang. Itu bisa nggak di share tuh ngebabang tuh apa kira-kira gitu? Kalau ngebabang itu bisa dikatakan apa ya, ininya lebih dari 1 hari area tangkapnya gitu. Oh, misalnya dia melautnya lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari, misalnya 2 sampai 1 minggu. Ada yang sampai 1 minggu, ada yang 2 hari. Kalau yang tiap hari itu kan one day fishing ya. One day fishing kan tiap hari pulang dia, ada juga. Tergantung alat tangkapnya bang. Tergantung alat tangkapnya. Kalau alat tangkapnya memang arealnya tangkap jauh, kalau mereka pulang pergi kan berarti operasional ya. Akhirnya mereka babang ya, bahasa nginep di tengah laut itu babang. Oh gitu. Berarti itu mereka siap dengan es segala ya, macam gitu ya? Semua esnya, perbekalan untuk sembakonya segala macam sampai bahan bakarnya harus siap. Ya tergantung area ininya, tergantung kapasitas besar ininya kapalnya, terus alat tangkapnya. Ada yang misalnya kalau 1 minggu kan bawa esnya ada nyampe 200 balok gitu. Itu kapasitas yang sudah agak lumayan lah. Nah ini ada yang menarik juga nih, kadang-kadang ada ibu-ibu ya mungkin masyarakat di pasar yang sudah ngelihatnya sudah ada ikan jadi segala macam itu. Nah terus kan kadang-kadang si pedagangnya bilang gini, ini ikan nelayan kecil nih bu, bagus ikan hari ini gitu. Bisa nggak? Memang ada beda gitu, ikan-ikan yang dibongkar dari yang kapal besar, terus ikan yang diambil one day fishing gitu. Ya itu tadi kalau nelayan kecil tradisional kan otomatis dia one day fishing. Ada yang berangkat sore pulang pagi, ada yang berangkat pagi pulang sore. Itu kualitas ikannya lebih bagus atau kualitas gimana? Ikannya kan yang sudah pasti karena dia one day fishing, jadi belum minap di laut lah. Kadang juga baru berapa menit mereka dapat terus langsung mendarat kan. Ya yang jelas ikannya juga kan kesegarannya lebih terjamin. Lebih segar, okay. Ya bukan berarti yang babang itu nggak terjamin karena mereka juga kan bawa es yang di babang juga. Ada perlakuan. Ada perlakuannya. Tapi kalau untuk one day fishing kan ikannya masih
bisa dikatakan masih hidup lah ya, masih warnanya juga masih bening, udah misalnya dijual di pasar itu memang ya seperti itu. Iya. Jadi memang banyak ya liku-likunya nelayan tradisional ini sekarang nggak bisa berjuang sendiri tapi secara kolektif juga harus sama-sama, dan memang kayaknya banyak sektor juga yang harus memberikan perhatian khusus ya untuk nelayan tradisional, karena memang ini yang jadi concern kita sebenarnya. Orang cuma tahu ada ikan di pasar tapi mereka nggak tahu sebenarnya bagaimana perjuangan para nelayan itu ketika misalnya di laut, apalagi dengan iklim yang sekarang sudah mulai luar biasa ya, ombak segala macam besar. Kalau untuk nelayan Bandar Lampung sini, kalau untuk ya khususnya bagi ya teman-teman misalnya yang hobi makan ikan gitu ya. Kalau untuk di wilayah Gudang Lelang terutama ya artinya terkenal dengan ikan segarnya. Iya ya. Dengan kenal dengan ikan segarnya karena itu tadi banyak nelayan yang one fishing yang sehari pulang. Adapun misalnya ikan-ikan misalnya katanya ada yang dari Jawa segala macam, itu kan hanya sebatas ini aja. Tapi yang di Gudang Lelang ini bisa dikatakan ikan segar semua. Karena sebagian besarnya orang-orang di situ semua besar orang-orang Gudang Lelang semua dan berlabuhnya juga di situ. Makanya daya tarik mereka di pasar Gudang Lelang, terutama pasar kita yang Gudang Lelang itu, daya tariknya kita ada pelelangan itu, Bang. Iya, oke. Kalau sore itu kan ada pelelangan gitu. Ya sempat karena kemarin kabar-kabar itu berhembus ya daya beli kurang, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Maka kita beritahukan kepada ya teman-teman lah yang di luar sana untuk sekarang ya pasar Gudang Lelang aman lah, nggak ada covid. Karena ke Gudang Lelang itu menarik, menjadi wisata tersendiri juga gitu ya, ngelihat orang ngelelang segala macam. Iya itu sudah tarik juga untuk lihat orang yang lelang itu kan nggak ngomong apa gitu kan, jadi kadang ketawa orangnya ngomong sendiri nggak ngerti ya memang itulah. Ya, kadang saya pernah juga ke sana gitu sama istri gitu ngelihat. Ya kita nggak ngerti juga yang dilelang tuh kayak mana caranya segala macam, tahu ada yang ngambil segala macam gitu. Iya makanya kita kadang ya kita sampaikan ke pemerintah ya, artinya untuk wilayah Gudang Lelang ini kan istilahnya pasar semakin ramai, pemanfaatan semakin ramai, cuman penataannya aja ya itu. Karena mungkin lahannya juga nggak ini ya, itu butuh perhatian khusus lah, karena ya sumber apa ya, penggerak ekonominya besar benar gitu di situ Bang. Kalau itu padat pemukiman, padat suara. Padat suara. Itu kalau untuk perputaran sumber ekonominya lah. Itu ya tinggal penataannya gimana. Kita sangat menunggu benar gitu penataan dari pemerintah juga. Kayak mana ini yang rame kok belum difasilitasi, tapi yang sepi kadang-kadang ya dibangunkan tempat yang sepi sampai kan kadang nggak terpakai, terbengkalai kan ada pasar. Tapi ini yang jelas-jelas sudah rame, tinggal ya perhatian pemerintah khusus lah. Ya. Kita kalau bongkar muat di pelelangan itu waktunya jam berapa sih sebenarnya pelelangan di ini Gudang Lelang tuh? Kalau untuk bongkar ikannya itu sekitar jam 3. 3 sore. 3 sore itu sudah mulai. Tapi kalau untuk pasarnya itu jam 1 jam 2 sudah mulai ini. Tapi mulai ramai itu sekitar jam 3 kalau untuk jam 3 mungkin ya kawan-kawan misalnya orang dari pulang kantor mau pulang ke rumah terus untuk makan malam belanja ikan dulu itu kan sore banyak. Karena sebenarnya saya paling suka ke Gudang Lelang itu sebelum kita masuk ke pelelangan itu kan ada jalan kayu itu, trekking itu. Kanan kirinya banyak sekali orang jual makanan ya. Makanan olahan dari ikan segala macam. Nah, itu menurut saya menjadi kuliner yang menarik Iya. gitu. Itu tadi Bang, tinggal kalau kuliner di Gudang kayak misalnya somai, ada pempek segala macam itu memang asli dari ikan dari situ kan. Jadi ya tinggal penempatannya aja. Itu memang dia tarik juga untuk oleh-oleh kan, banyak olahan-olahan ikan, bahkan sampai ya apa kerupuk kulit apa segala macam sudah mulai ini. UKM-UKM-nya udah mulai berjalan lah di sana. Dulu kalau nggak salah sih dulu pernah ada rencana untuk mengembangkan pusat kuliner terapung ya di sana itu, tapi memang terakhir saya lihat kok nggak berkembang. Padahal masyarakatnya udah siap gitu untuk menjadi pelaku wisata apa kulinernya ya. Ya itu tadi saya itemnya berharapkan untuk perhatian pemerintahnya untuk pengembangan usaha di situ, artinya penataan dan penambahan ini, karena selama ini kan belum, semenjak tahun berapa 2011 itu dibangunnya pelelangan itu juga masih kayu ya. Maka sekarang ini jalan juga kan itu dari swadaya masyarakat itu. Nah di situ perekonomiannya tumbuh
cuman butuh perhatian khusus aja. Untuk kedepannya mudah-mudahan ya diperhatikan lah. Memang sekarang juga diperhatikan, tapi untuk pembangunan khusus itunya kan belum. Ya karena memang apa ya, saya pernah ke beberapa provinsi lain lah, mungkin di Manado, di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur gitu. Artinya memang pemerintah juga punya concern yang kuat untuk mengembangkan fasilitas sarana prasarana di kawasan nelayan tradisional, dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa yang pada akhirnya menjadi income untuk daerah gitu loh. Jadi kayak kita kemarin di gudang lelang itu ya, kalau dibuatkan tempat makan ikan bakar yang rapi gitu, masyarakat sebagai pelakunya itu juga akan menjadi sumber-sumber pendapatan buat daerah juga, dan upaya bagian dari strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya gitu. Baik Mas Irin, ini nggak kerasa kita udah, itu saya bilang tadi 30 menit tahu sudah selesai tapi kita nggak mungkin menceritakan atau ngobrolin tentang nelayan ini sampai tuntas. Tapi paling tidak sebenarnya apa yang kita bicarakan hari ini menjadi satu informasi lah ya buat masyarakat kebanyakan, bahwa nelayan itu perjuangannya luar biasa. Di laut dia harus berhadapan dengan alam, sekarang tekanan lingkungan luar biasa, ada kepentingan sektor lain juga. Nah sementara kita yang beli ikan kadang-kadang nawar ikan semurah-murahnya gitu kan. Ya, tapi kita gitu ya pembeli. Ya pembeli maunya gitu, tapi artinya ini bagian untuk bagaimana juga masyarakat bisa memahami bahwa ikan yang tersedia mungkin di supermarket atau di pasar itu bagian dari satu perjuangan masyarakat nelayan yang saat ini masih membutuhkan perhatian banyak pihak gitu. Nah terakhir mungkin dari Bang Mas Irin sendiri selaku ya pengurus koperasi dan juga salah satu tokoh nelayan tradisional lah ya, pemuda yang sekarang sudah menjadi tokoh gitu. Apa nih yang diharapkan dari sesama nelayan sendiri dan juga mungkin dari para nelayan untuk dukungan terhadap perkembangan nelayan tradisional di gudang lelang? Ya. Kalau untuk kawan-kawan nelayan ya mudah-mudahan untuk kedepannya semakin kompak, semakin ini, karena kan dengan adanya perkembangan zaman ya, tekanan dari berbagai sektor kan harusnya nelayan ini kan memang butuh kekompakan. Makanya kita selaku wadah daripada nelayan siap untuk memfasilitasi apapun kepentingan nelayan itu, dan kita sampaikan ke pihak-pihak yang punya kewenangan. Salah satunya itu harapan daripada khususnya bukan nelayan tangkapnya aja Bang ya, tapi keluarga nelayan yang ada di wilayah Teluk Lampung untuk ya itu perkembangan sektor usahanya yang di gudang lelang itu, terutama karena semakin ramainya pertumbuhan ekonomi di situ, maka diharapkan kepada pihak yang terkait untuk memberikan perhatian khusus supaya ya sumber PAD-nya kan ini. Artinya ketika ada concern yang kuat untuk nelayan itu juga memberikan masukan untuk daerah juga. Iya, karena ya semakin berkembangnya pertumbuhan perekonomian itu kan ya banyak yang punya kepentingan lah gitu. Dan harapannya supaya pemerintah ini semakin memperhatikan, bukannya sekarang tidak memperhatikan, tapi kan perhatian yang khusus gitu loh. Karena kan sementara ini karena kita ada dua ini di lelang, di Lempasing sama di gudang lelang gitu. Sementara yang dibangun yang di Lempasing, tapi kan penggunaannya banyak yang di gudang lelang, terutama untuk nelayan tradisionalnya. Oke. Baik Pak Mas Irin, terima kasih banyak untuk waktunya sharing kita tentang nelayan tradisional. Dan buat sahabat Ngobras, hari ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk lebih banyak mengenal tentang bagaimana sebenarnya nelayan tradisional itu masih membutuhkan perhatian banyak pihak ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tetapi sesama kita juga harus memberikan dukungan yang kuat, karena perkembangan sektor kelautan itu sekarang betul-betul diandalkan, tetapi memang nelayan tradisional juga harus menjadi perhatian yang kuat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini juga menjadi sebuah informasi dan inspirasi untuk kita juga mampu melakukan pemulihan lingkungan laut kita dan juga memberikan kontribusi yang positif untuk perkembangan nelayan tradisional kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.